Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Nah, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Jika tidak, semua siswa IPU sehat semua ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pokok paragraf. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari perbedaan letak geografis Indonesia dan kepulauan maritim. Nah, yang pertama, pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari suatu paragraf. Setiap paragraf selalu mempunyai satu pokok pikiran. Nah, bagaimana cara mencari pokok pikiran tersebut? Ada yang sudah tahu? Nah, cara mencari pokok pikiran tersebut, kita harus membaca satu paragraf tersebut, lalu kita baru bisa menentukan mana yang termasuk pokok pikiran dalam paragraf tersebut. Nah, di sini ada yang sudah hafal semua Pancasila ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, pengamalan nilai-nilai sila Pancasilanya yaitu kita harus beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita harus memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama di sekitar kita atau di lingkungan kita. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai sila Pancasilanya yang pertama yaitu kita harus saling mencintai sesama teman, anggota keluarga, ataupun tetangga. Dan yang kedua, kita harus tolong-menolong terhadap orang yang membutuhkan. Jadi, jika ada teman yang kesulitan atau membutuhkan pertolongan, kita juga harus membantu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai kehidupan sehari-hari yang bisa diamalkan, yang pertama, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari kita, dan juga kita harus bangga menggunakan produk buatan Indonesia atau produk dalam negeri. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu yang pertama, tidak memaksakan kehendak orang lain. Nah, ketika kita melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat, semua orang berhak memberikan pendapatnya. Tapi kita tidak boleh memaksakan pendapat kita atau kehendak kita terhadap orang lain. Nah, untuk yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu kita harus menghargai hak-hak orang lain. Dan yang kedua, kita harus bersikap adil, tidak boleh pilih-pilih teman. Jadi semua itu sama saja, kita harus rukun sama teman. Nah, ada yang sudah tahu perilaku manusia yang dapat menimbulkan kerusakan alam? Apa itu kerusakan alam? Kerusakan alam itu adalah kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam. Contohnya banjir dan tanah longsor, bisa juga kebakaran hutan. Nah, penyebab banjir dan tanah longsor itu disebabkan karena ulah manusia yang menebang pohon sembarangan atau illegal logging. Menebang tetapi tidak menanam kembali, jadi menyebabkan banjir dan tanah longsor. Untuk kebakaran hutan itu biasanya ada orang yang senang membakar sampah di hutan, terus membuang puntung rokok di hutan, itu akan menyebabkan kerusakan alam juga. Nah, karena hutannya sudah gundul, tidak ada pohon untuk resapan air jika terjadi hujan, maka akan terjadi banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan perubahan alam. Nah, setelah itu kita akan menyebutkan tentang perbedaan kepulauan maritim dan letak geografis Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
di peta letak kota atau suatu negara itu dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang. Secara umum Indonesia termasuk negara atau kepulauan maritim karena sebagian wilayahnya merupakan lautan. Nah, tadi di awal kan sudah Ibu sebutkan, kita akan mempelajari tentang perbedaan kerusakan alam yang menyebabkan perubahan alam dan juga perbedaan kepulauan maritim. Dan juga letak geografis Indonesia kan. Nah, sudah tahu bedanya kan, perubahan alam itu disebabkan kerusakan alam yang bisa juga disebabkan oleh manusia, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, untuk letak geografis Indonesia sudah Ibu sebutkan, letak geografis Indonesia itu terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Nah, untuk kepulauan maritim itu karena Indonesia itu sebagian besar wilayahnya merupakan lautan, jadi disebut dengan kepulauan maritim. Nah, sekarang dikerjakan ya tugas yang Ibu berikan. Jika sudah, nanti dikumpulkan. Sudah? Nah, jika sudah, hari ini kita mempelajari tentang apa saja? Yang pertama tentang pokok pikiran, yang kedua pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga letak geografis Indonesia, kepulauan maritim, dan juga perubahan alam yang menyebabkan kerusakan alam. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari, ada yang belum dipahami atau ada yang belum ditanyakan? Jika tidak, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.